Mereka yang dapatnya dan tergantung jaringan mereka. Oke ya, sudah record? Sudah. Oke. Baik ya, Dede ya, tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau praktikum bahan alam derivat ya, bahan alam derivat. Percobaan materinya tentang pengujian terpenoid dan steroid ya gitu. Di sini alatnya cukup sederhana, cuman dalam setiap pengujian metabolit sekunder itu penting sekali yang namanya ekstraksi ya, metode ekstraksi yang benar. Ya, steroid, terpenoid kita harus tahu ciri-cirinya apa. Ya, ciri-cirinya yaitu dia memiliki unsur karbon dan unsur hidrogen yang banyak atau istilahnya hidrokarbon yang banyak seperti itu. Maka kita harus menggunakan pelarut yang like disolved dengan sifatnya yaitu nonpolar atau dia mengandung hidrokarbon yang banyak. Nah, di sini kita sudah mempersiapkan beberapa peralatan dalam pengujian secara kualitatif, yaitu di sini ada rak tabung ini ya. Ada kita gunakan label sebagai penanda sampel apa saja yang ada di sini. Kemudian ada tabung reaksi. Dalam proses reaksinya nanti kita menggunakan tabung reaksi dan juga kita menggunakan yang namanya plat tetes di sini. Nah, ini untuk mengidentifikasi berdasarkan warnanya. Bisa kita gunakan ini. Yang kemudian di sini juga menggunakan peralatan sederhana seperti pipet tetes ya. Nanti sampel maupun reagen akan menggunakan pipet tetes ini untuk mengambilnya begitu ya, karena dia terbuat dari kaca, jadi untuk pengambilan asam juga sangat direkomendasikan menggunakan alat yang terbuat dari kaca ya. Kemudian beberapa bahan yang kita gunakan ya, jangan lupa yang pertama adalah sampel. Sampel ini dalam bentuk simplisia atau dia dalam bentuk serbuk simplisia atau bisa juga dalam bentuk ekstrak gitu, ekstrak yang sudah hasil ekstraksi. Kalau dia dalam bentuk simplisia maka kita harus ada proses ekstraksi. Kalau dia dalam bentuk ekstrak maka kita harus ada proses melarutkan ekstrak dengan pelarutnya kembali. Seperti itu ya. Nah, di sini kita menggunakan pelarutnya adalah metanol ya. Nah, metanol. Nah, ini metanol ya. Metanol ini jernih ya. Ini dari proses alkoholisasi polisakarida, biasanya batang gitu ya, akar pada tanaman-tanaman. Kemudian ada asam asetat ini. Nah, kita menggunakan reagen yang namanya reagen Lieberman-Burchardt. Reagen Lieberman-Burchardt itu terdiri dari asam asetat pekat sama asam sulfat pekat H2SO4. Seperti itu. Nah, di sini saya juga menggunakan yang namanya kloroform. Nah, di awal tadi ya, kloroform ini digunakan sebagai pelarut yang melarutkan senyawa terpen atau steroid yang mempunyai sifat nonpolar tadi, yang kandungan unsur hidrokarbonnya tinggi, karbon dan hidrogennya tinggi. Kloroform juga memiliki unsur tersebut, jadi like disolved. Jadi cocok sekali untuk menarik senyawa-senyawa yang mengandung terpenoid maupun steroid seperti itu. Ya, gitu. Nah, pertama kali ya, dalam proses identifikasi yang paling penting adalah proses ekstraksi. Kita akan melakukan ekstraksi pada tabung A. Tabung A ini ya, A. Yaitu kita mengambil, sini saya menggunakan apa ini? Turmeric ya. Apa ini? No. Nah, ini banyak ini ya. Ada Cocinium fenestrandum. Nah, biasanya terpenoid itu selalu ada ya di seluruh bagian tanaman. Karena apa? Karena dia merupakan penyusun dinding sel dari sel gitu, sel tanaman gitu. Kita ambil saja karena ini secara kualitatif, jadi tidak terukur beratnya atau kadarnya ya. Kita ambil misalnya 2 spatel ini. Ya, yang jelas prinsipnya adalah sensitivitas dalam
indera kita untuk melihat positif atau negatif adalah jumlah sampelnya. Kalau dia terdeteksi atau tidak terdeteksi, yaitu karena hasil reaksinya itu bisa diterima atau bisa terlihat oleh indera kita. Nah, di sini saya coba untuk mengambil metanol ini ya dalam fungsi ekstraksinya. Aduk. Bisa menggunakan vortex ya. Ini kita menggunakan metode pengadukan saja. Tambahkan lagi ya, biar agak banyak. Terjadi perubahan warna. Terjadi perubahan warna ya. Nah, yang awalnya jernih, bening, jadi kekuningan. Nah, ini kemungkinannya ini sampelnya diambil dari bagian batangnya nih ya, batangnya. Karena dia tidak hijau. Seperti itu. Nah, kita bisa mengambil secara perlahan atau kita saring ya. Atau kita saring. Ambil. Ke dalam labu B. Nah, ya, warnanya sedikit kekuningan. Kuning jernih seperti itu ya. Di B. Nah, kelihatan ya. Kemudian kita lakukan reaksi. Kita lakukan ekstraksi ya. Kita lakukan ekstraksi menggunakan pelarut kloroform. Nah, apa yang terjadi jika kita menggunakan pelarut kloroform? Metanol dicampur kloroform, apa yang terjadi? Kita tambahkan perlahan-lahan. Ingat, kalau menambahkan reagen atau pelarut yang merupakan bahan kimia, kita harus alirkan dari dinding tabungnya ya. Nah, sebenarnya bisa kita langsung lakukan penambahan sampel dengan langsung menambahkan kloroform ya. Kita coba ya. Jadi kita bisa membandingkan antar hasil satu dengan yang lainnya. Di tabung nomor C. Kita tambahkan saja langsung dengan kloroform. Nah, ini saya tambahkan Aquades ya. Aquades. Ini kita tambahkan dia langsung kloroform. Masukkan kloroform. Yang tertarik adalah senyawa-senyawa yang punya sifat nonpolar, termasuk golongan terpen dan steroid. Kita lihat warnanya. Wah, warnanya ini lebih kuning ya. Lebih kuning dibandingkan yang B. Nah, beda ya. Kita biarkan dulu. Kita ambil lagi tabung reaksi satu lagi untuk memindahkan yang C ini ya. Aduk-aduk dulu. Nah, cenderung kloroformnya itu ada di bawah dia. Kita biarkan dulu. Nah, yang ini kita coba tambahkan air coba ya.
Nah, ya. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi dua lapisan. Air dan metanol itu cenderung dia mempunyai sifat yang sama ya, dengan BJ yang mungkin mirip. Sedangkan kloroform itu ada pada BJ yang lebih berat atau berat massa jenis yang lebih berat dibandingkan metanol dan air tadi. Nah, penggunaan air ini untuk memisahkan antara metanol dengan kloroformnya ya, seperti itu. Nah, bagian airnya kita bisa keluarkan. Nah, ini adalah sampel yang kita harapkan dia mengandung terpenoid atau steroid. Sama dengan ini, ya. Kita harapkan dia juga mengandung senyawa yang sama. Coba kita pindahkan. Satu pipet sudah cukup. Seperti itu ya. Jadi kita punya dua tabung B dan C. Ya. Tabung A ini adalah preparasinya tadi ya, preparasi dalam proses ekstraksi. Nah, sedangkan tabung B dan C ya adalah hasil ekstraksinya yang sudah kita saring. Nah, sekarang kita tambahkan asam asetat dulu. Nah, ini harus dilakukan dengan benar ya, karena ini merupakan asam. Saya harus pakai masker dulu. Baunya asam. Asam asetat. Dilakukan harusnya di bawah lemari asam. Kita ingat kalau asam harus dilakukan secara perlahan melalui dindingnya. Ya. Nah, kita tunggu sebentar ya. Halo. Ya, nanti saya diskusi pribadi aja nanti. Soalnya saya lagi praktikum. Ya. Nah, setelah itu kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, terjadi proses pelarutan ya. Yang tadinya keruh jadi jernih sekarang. Nah. Ya, tapi dia agak kuningan juga di sini. Oh, kuningan. Nah. Coba ya, bisa tidak kelihatan. Warnanya sedikit kuning di sini. Sedikit kuning. Yang ini lebih kuning ya. Kita lihat keduanya. Yang satunya diekstraksi langsung dengan kloroform, satunya menggunakan metanol dulu, baru dipartisi menggunakan kloroform. Kemudian selanjutnya kita menggunakan asam sulfat ya. Nah, ini juga termasuk asam yang sangat kuat. Ya, kalau asam sulfat ketemu asam asetat, ini bisa mendestruksi. Nah, kita coba.
perlahan-lahan. Apakah terjadi perubahan warna? Nah, sudah terjadi perubahan warna tuh bagian bawahnya. Lihat. Lihat. Nah, ya kan? Terbentuk cincin. Ya, terbentuk cincin di sini. Nah, cincin. Nah, ya, itu hasil destruksi dari terpenoid atau steroidnya tuh. Cincin berwarna coklat ya. Coklat. Tuh, ada cincin di tengahnya. Ya, di bawahnya itu adalah sisa dari asam. Sisa asam ya yang mengendap di bawah. Karena asam ini sangat berat BJ-nya. Seperti itu ya. Kelihatan ya bedanya. Terus kalau dia yang ini, coba kita lihat apakah ada. Ya mungkin kalian tidak terpantau ya. Nah sebenarnya ada tipis sekali. Nah warna kecoklatan juga ya garis. Nah sedangkan kalau yang satunya itu tebal sekali itu, ya tebal sekali cincinnya. Nah itu menandakan positif steroid. Sederhana sekali. Ya kalau mau ngecek. Apakah kita bisa menggunakan plat tetes sebagai pengujiannya? Sebenarnya bisa. Cuman yang hanya terlihat cuma warna, tapi terbentuknya cincin itu tidak terlihat. Nah, seperti itu ya. Kalau dia menggunakan tabung reaksi, dia cenderung lebih terlihat karena ada pembentukan cincin tadi yang berbeda ya. Nah, ya. Ada yang lebih pekat, ada yang lebih jernih. Nah, itu tergantung dari jumlah sampel yang mengandung terpenoid atau steroid yang terbawa oleh pelarut. Yang C ya, yang C adalah menggunakan terbalik ini tadi ya. B ya, yang B. Aduh, lupa. Yang B adalah sampel ya, yang diekstraksi menggunakan metanol, kemudian dipartisi menggunakan kloroform. Sedangkan yang C adalah sampel yang langsung menggunakan kloroform sebagai pelarutnya. Sehingga ya, dalam proses partisi itu, yang pertama yang B ya, itu kadar terpenoid atau steroid itu cenderung dia lebih sedikit tertarik dibandingkan yang C karena dia terpartisi. Ya, proses ekstraksinya tidak terlalu baik. Coba dilihat yang C ya. Sekarang sudah seperti apa dia? Pekat sekali, hitam, sudah menghitam. Ya. Nah, ini tanda bahwa dia banyak sekali terpenoid ya, steroid atau terpenoid seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di praktikum hari ini. Nanti kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.